Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan untuk seluruh nikmat Allah yang telah diberikan. Doa keberkahan serta doa kasih sayang kita sampaikan untuk Nabi Muhammad, Nabi junjungan seluruh umat manusia, baik yang dulu maupun yang hadir yang ada pada masa kita sekarang. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan usaha kita yang sudah lama kita rintis. Alhamdulillah hari demi hari sudah memperlihatkan hasilnya. Kita optimis bahwa Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan pemahaman kepada kita yang terus berusaha untuk meraihnya. Walaupun bentuk kompensasinya tidak selalu dalam bentuk apa yang sedang kita perjuangkan, yaitu dalam usaha kita memahami bahasa Arab, terutama dalam kaitan pengembangan keterampilan membaca bahasa. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari waktu yang kita miliki ini kita gunakan seoptimal mungkin sebagai bentuk kesyukuran kita kepada seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pelajaran baru. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke pelajaran baru ya. Setelah kemarin kita sudah tuntas membahas, kita akan masuk ke pelajaran 24 ya. Betul ibu-ibu sekalian? Ya, kita akan masuk pelajaran yang ke-24. Ya. 24 itulah pelajaran kita pada kajian kita ini. Ad-Darsul Rabi'u wal Ishrun. Ad-Darsu Ar-Rabi'u wal Ishrun itu adalah pelajaran kita dengan pokok ya, dengan pola kalimat yahdurud duyub dengan ad-duyuf yahdurun. Hadarad duyub dengan ad-duyuf hadaru. Namun sebelum kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada materi tersebut, mari kita lihat sekilas terlebih dahulu ya. Mari kita lihat sekilas terlebih dahulu apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu. Baik, kita mulai dengan ibu-ibu sekalian, kita akan mulai dengan membahas bahwa kita akan sampai pada pelajaran 24, kita tidak lupa bahwa itu artinya ada pelajaran-pelajaran lain yang pernah kita bahas sebelumnya. Pelajaran-pelajaran itu mulai dari pelajaran pertama, coba kita lihat ibu-ibu apa sekalian. Di pelajaran pertama ini ya, pelajaran pertama sampai pelajaran kita yang akan kita bahas hari ini, pelajaran ke-24, ibu-ibu. Ya, hakikatnya yang kita pelajari dalam versi bahasa Arab adalah kita akan mempelajari subjek predikat versi bahasa Arab. Ya, subjek predikat versi bahasa Arab atau yang kita kenal dengan mubtada khobar dan fiil fa'il. Itu yang akan kita pelajari. Jadi ada banyak ya
ada banyak variasi ya. Ada banyak variasi dari mubtada khobar dan ada banyak variasi dari fi'il fa'il. Ada banyak variasi dari mubtada khobar dan ada banyak variasi dari fi'il fa'il. Yang keduanya itu ya, yang keduanya itu tadi kalau dibandingkan dengan versi bahasa Indonesia itu artinya kita sedang membahas subjek dan predikat. Ya, kita sedang membahas subjek dan predikat. Oke, kita lihat yang pertama ya, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari pertama adalah mubtada khobar yang terangkum dalam judul hadza waladun hadhihi bintun. Pada waktu itu kita mempelajari bahwa mubtada itu bisa berupa kata tunjuk, isim isyarah. Ya. Bahwa mubtada itu bisa berupa kata tunjuk, isim isyarah, diikuti oleh kata benda. Seperti waladun ini. Pada waktu itu diperkenalkan bahwa bahasa Arab itu membedakan antara mudzakkar dan muannats. Sehingga mubtada khobar juga mempertimbangkan mubtada khobar juga mempertimbangkan antara mudzakkar dan muannats. Mu'annas. Ya hadza itu untuk mudzakkar, isim isyarah untuk mudzakkar. Hadhihi itu isim isyarah untuk yang muannats. Itu sudah kita pernah pelajari. Jadi hadza waladun hadhihi bintun. Pada pelajaran yang kedua, ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang kedua, kita sudah mempelajari bahwa khobar bisa diberikan keterangan tambahan. Bahwa khobar bisa diberikan keterangan tambahan. Keterangan tambahan berupa apa? Berupa sifat. Yang kemudian kita kenali dengan istilah na'at. Jadi pada pelajaran kedua kita sudah mempelajari ada hadza waladun itu adalah mubtada khobar. Kemudian jamilun adalah na'at dari kata waladun. Sebagaimana halnya mubtada khobar dipertimbangkan dari segi mudzakkar muannas, penambahan berupa sifat juga mempertimbangkan dari segi mudzakkar dan muannas, yang kemudian dikenal dengan istilah man'ut dan na'at. Kata waladun adalah khobar untuk kata hadza, kata waladun adalah man'ut untuk kata jamilun. Itu yang kita pelajari di pelajaran yang kedua. Pada pelajaran yang ketiga, ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan kita ingat terus bahwa mubtada itu bisa berupa kata benda yang ditambahkan al. Bahwa mubtada itu bisa ditambahkan dengan al. Tadi kata waladun itu di dalam kalimat pada pelajaran pertama dan pelajaran kedua adalah kata yang berposisi sebagai khobar. Pada pelajaran ketiga, kata walad berposisi sebagai khobar, berposisi sebagai mubtada setelah dia ditambahkan dengan al. Maka kalimatnya al-waladu jamilun. Kemudian tadi, kata jamilun pada pelajaran kedua adalah na'at. Na'at adalah keterangan tambahan berupa sifat. Ya, pada pelajaran kedua dia adalah keterangan tambahan untuk khobar, yaitu waladun. Pada pelajaran yang ketiga ini, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau pada pelajaran kedua sifat itu sebagai tambahan, pada pelajaran ketiga sifatnya sebagai pokok. Ya, sifat sebagai pokok dalam kalimat, keterangan pokok dalam kalimat kita kenal sebagai khobar.
Jadi beda cerita antara jamilun di pelajaran kedua dan pelajaran yang ketiga. Kemudian pada pelajaran yang keempat, ini adalah pengembangan dari pelajaran ketiga. Bahwa al-waladu jamilun adalah mubtada dan khobar. Nah, kemudian hadza waladun, ya, hadza waladun itu adalah mubtada dan khobar. Pada pelajaran keempat, hadza ketika diikuti oleh al-waladu, hadza tadi menjadi mubtada di pelajaran pertama dan pelajaran kedua, kemudian al-waladu menjadi mubtada di pelajaran ketiga, maka pada pelajaran keempat ini, hadza dan al-waladu, hadzal waladu sebagai mubtada. Sama-sama sebagai mubtada. Ya, sama ya, hadza dan al-waladu. Hanya saja di pelajaran kedua dan di pelajaran ketiga itu sendiri-sendiri sebagai mubtada. Di kedua pertama itu hadza saja, di ketiga itu al-waladu saja, di pelajaran keempat hadza dan al-waladu sama-sama sebagai mubtada. Kemudian khobarnya itu jamilun sama dengan yang di pelajaran yang ketiga. Kita lanjutkan pada pelajaran yang kelima. Pada pelajaran yang kelima, ini variasinya terletak pada khobarnya. Kalau pada pelajaran kita yang pertama, khobarnya adalah waladun atau bintun, kata benda. Kemudian pada pelajaran kita yang kedua, khobarnya adalah waladun, yang ditambahkan dengan naat, jamilun. Kemudian di pelajaran kita yang ketiga, khobarnya adalah jamilun. Pelajaran kita yang keempat adalah jamilun. Jadi semua itu satu kata. Pada pelajaran kelima diperkenalkan bahwa khobar bisa juga berupa dua kata. Yaitu seperti kata fi dengan kata al-bait. Pada pelajaran itu kita mengenal bahwa fi itu disebut dengan harf jar, ya, dikenal dengan jar. Kemudian al-bait dikenal dengan majrur jadinya. Jika khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Al-waladu sebagai mubtada, fil baiti, gabungan dari fil baiti ini sebagai khobar. Kira-kira ini kebalikan dari pelajaran yang keempat. Pada pelajaran keempat, hadzal waladu dua kata sebagai mubtada, jamilun satu kata menjadi khobar. Di pelajaran kelima, al-waladu satu kata menjadi mubtada, fil baiti dua kata menjadi khobar. Jadi satu kesatuan. Jadi posisinya yang menjadi khobar ini adalah ini fil baiti, ini satu kesatuan, sebagaimana tadi yang menjadi mubtada adalah satu kesatuan, walaupun dia terbentuk dari dua kata. Itu dia pelajaran kita yang kelima. Pada pelajaran kita yang keenam, ya, tadi serupa dia dengan pelajaran yang kelima, bahwa khobar itu bisa berupa gabungan dari dua kata. Hanya saja kalau pada pelajaran ketiga itu adalah gabungan dari jar dan majrur, pada pelajaran keenam ini khobar itu berupa gabungan dari kata sebagai keterangan tempat dengan tempatnya, yaitu keterangan tempat dan ya kata yang diterangkan. Jadi ada kata amama dan kata al-baiti. Pada waktu itu kita mempelajari bahwa amama ini adalah zorob. Zorob apa? Zorob makan. Kemudian al-baiti ini adalah kata yang diterangkan. Sehingga amamal baiti, sebagian ahli pengajaran mengistilahkannya dengan zorob mazrub. Yaitu zorob dan mazrub. Tadi pelajaran kelima, khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Kalau pelajaran yang keenam ini dari zorob dan mazrur. Oke, itu dia pelajaran kita yang keenam. Pelajaran kita yang ketujuh, ibu-ibu bapak sekalian, dan ini sudah ada tadi terlihat Zanuba dan Ainun. Ini teman-teman sekalian, ya sahabat Namazij ya, sahabat Arab sekalian. Pada pelajaran kita yang ketujuh, ini bisa dilihat sebagai kebalikan
Kebalikan dari apa? Kebalikan dari pelajaran yang ke mana? Pelajaran yang 1 sampai 6. Ke-6. ya, pelajaran yang kedua. Dalam hal apa? Hmm. Pada pelajaran kedua ada naat untuk khobar. Pada pelajaran kedua ada naat untuk khobar. Ada naat. Ya, Khobar. naat adalah keterangan tambahan berupa sifat. Nah, kalau pada pelajaran kedua naatnya untuk khobar, pada pelajaran kita yang ketujuh ini naatnya untuk mubtada. Oke, naatnya untuk mubtada. Ya, sehingga ini pelajaran kita yang ketujuh ini, pada pelajaran kita ketujuh ini, awalnya adalah al-waladu hadirun. Al-waladu hadirun itu Hadirun. adalah struktur dasarnya. Itu adalah struktur awalnya. Al-waladu hadirun. Itu adalah pola kalimat dasarnya. Jadi, sekali lagi awalnya kalimatnya adalah al-waladu hadirun. Kemudian kata al-waladu yang berposisi sebagai mubtada di sini diberi keterangan tambahan. Ya, yang berposisi sebagai mubtada diberi keterangan tambahan. Keterangan tambahan berupa sifat. Jadi awal maaf, kita pakai ini, coba kita cari. Coba ini ya. Oke, kita tutup dulu. Ini dia. Oke. Awalnya adalah al-waladu hadirun. Nah, kemudian kata al-waladu diberi keterangan tambahan berupa sifat. Sehingga kalimatnya berkembang menjadi al-waladul jamilu hadirun. Disinilah dipertegas pada waktu itu, ya. Disinilah dipertegas pada waktu itu bahwa naat mengikuti man'ut. Ketika di pelajaran kedua man'utnya tidak pakai alif lam, maka naatnya tidak pakai alif lam. Kemudian pada pelajaran ketujuh ketika man'utnya pakai alif lam, maka naatnya juga pakai al. Ya, karena pada pelajaran kedua man'utnya adalah khobar, khobar pada dasarnya tidak pakai al, sementara pada pelajaran yang ketujuh man'utnya adalah mubtada, mubtada pada dasarnya pakai al. Jadi kita baca pada pelajaran ketujuh al-waladul jamilu, pada pelajaran kedua kita membaca waladun jamilun. Baik. Pada pelajaran ke-8, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, kita mempelajari semua tadi, pelajaran pertama sampai pelajaran yang ketujuh adalah mubtada dan khobar. Pada pelajaran ke-8 ini, kita berkenalan dengan format baru, pola baru, formasi baru dari mubtada khobar. Yang kemudian kita kenal dengan istilah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pada pelajaran kita yang ke-8, pelajaran yang ke-8 ini adalah perubahan dari pelajaran ke-5 dan ke-6. Pada pelajaran ke-5, al-waladu fil baiti, itu mubtada khobar, khobarnya dari jar majrur. Pada pelajaran ke-6, al-waladu amamal baiti, mubtada khobar, khobarnya dari zorob mazrub. Pada pelajaran ke-8 bisa diubah posisinya. Sehingga al-waladu fil baiti berubah menjadi fil baiti waladun. Al-waladu amamal baiti bisa berubah menjadi amamal baiti waladun. Nah, di situ juga kita berkenalan bahwa mubtada itu pada dasarnya menggunakan al, namun mubtada bisa juga tidak menggunakan al, yaitu manakala dia diakhirkan dengan istilah mubtada muakhir. Ya, istilah mubtada muakhir. Ini artinya jangan lupa bahwa ada maksud
ada makna, ada tujuan yang kita inginkan ketika sebuah pola kalimat mubtada muakhor, khobar muqaddam kita gunakan dan mubtada khobar dalam bentuk yang standar, yang dasar. Baik, kita lanjutkan reviewnya, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sekalian. Pada pelajaran ke-9, ini adalah gabungan dari pelajaran ke-8 dan pelajaran yang kedua. Pada pelajaran kedua, kita memahami bahwa naat bisa ditambahkan untuk khobar. Kemudian pada pelajaran yang ke-7, naat bisa ditambahkan untuk mubtada. Pada pelajaran yang ke-9, kita menemukan bahwa naat bisa juga ditambahkan untuk mubtada biasa. Yaitu mubtada biasa bisa juga ditambahkan untuk mubtada muakhor. Jadi, pada pelajaran ke-8 kita mempelajari fil baiti waladun. Pelajaran ke-9 fil baiti waladun jamil. Ya, itu semua pelajaran pertama sampai pelajaran ke-9 semuanya bicara tentang mubtada dan khobar. Variasinya yang beragam. Pada pelajaran yang ke-10, ibu-ibu, bapak, dan teman-teman sekalian, kita mempelajari bahwa mubtada itu selain bisa berupa kata tunjuk, isim isyarah pada pelajaran pertama dan pelajaran kedua, serta pelajaran yang keempat, ya, bisa juga berupa kata benda yang diawali al, seperti pada pelajaran ketiga, pelajaran kelima, pelajaran ketujuh, ya. Mubtada itu bisa juga berupa apa yang dikenal dalam bahasa Arab dengan domir. Bahasa Indonesia padanannya seperti kata ganti. Ya, bahwa mubtada itu bisa berupa domir. Huwa hadirun, hiya hadirotun. Nah, kemudian khobarnya berupa apa? Berupa sifat. Ya. Hadirun, hadirotun sifat. Sifat kalau pokok namanya apa tadi? Naat maknut. Naat Bukan itu. Sifat kalau pokok namanya apa tadi? Man'ut. Naat. Namanya khobar. Sifat kalau pokok namanya khobar. Sifat kalau tambahan namanya naat. Oke ya, sekali lagi. Ini kata jamilun di pelajaran ketiga. Bu Yana lihat ke layar nggak? Iya. Iya, lihat ya. Ini kata jamilun adalah sifat. Pada pelajaran ketiga, dia pokok, disebut khobar. Pada pelajaran kedua, jamilun adalah sifat. Ketika dia keterangan pokok itu disebut sebagai khobar, pada pelajaran kedua dia adalah kata ya sebagai keterangan tambahan, dia dikenal dengan naat. Hadirun adalah sifat. Hadirotun adalah sifat. Ini pokok namanya khobar. Ya, pelajaran ke-10 memperkenalkan kepada kita bahwa mubtada bisa berupa domir. Nah, berikutnya pada pelajaran yang ke-11, ya, pada pelajaran ke-11 ini diperkenalkan kepada kita jenis baru dari mubtada. Apa jenis barunya? Ya, ini nanti ya, pelajaran ke-11. Mubtada khobar diperkenalkan jenis baru. Pada pelajaran ke-11 diperkenalkan bahwa mubtada masih bisa sama saja dengan mubtada yang sebelumnya, bisa isim isyarah, bisa kata benda tambah al, bisa juga mubtada itu domir, bisa saja mubtada itu demikian, khobarnya bisa pola yang baru. Apa di sini? Ini adalah pelajaran ke-11 ini perbandingannya adalah pelajaran yang kedua. Kalau pada pelajaran yang kedua tadi,
khobarnya diberi keterangan tambahan berupa sifat, namanya apa tadi? Naat. Namanya naat. Naat. Pada pelajaran yang ke-11 ini, khobarnya diberi keterangan tambahan bukan sifat. Jadi, pada pelajaran kita yang ke-11 ini, mudah-mudahan masih teringat, kuat, ibu-ibu, bapak sekalian, teman-teman sekalian. Pada pelajaran yang ke-11 ini, kalimatnya, awal dari kalimatnya adalah hadza qalamun. Hadza qalamun. Bahwa mubtada'nya berupa kata tunjuk, hadza isim isyarah, kemudian khobarnya berupa kata benda, qalamun. Kalau pada pelajaran yang kedua, khobarnya yang tadi berupa kata benda itu, yaitu waladun, diberi keterangan tambahan berupa sifat, di sini bukan sifat. Apa yang bukan sifat tersebut? Yang bukan sifat tersebut adalah kata Muhammad. Pada pelajaran ke-11 kemudian kita mengenal, kalau pada pelajaran kedua kita mengenal istilah man'ut na'at, pada pelajaran kita ke-11 diperkenalkan ada yang disebut dengan mudhof ilaih. Jadi hadza qalamu Muhammadin. Awalnya tadi hadza qalamun, diberi keterangan tambahan bukan sifat yaitu Muhammad. Ini Muhammad adalah nama orang, yaitu menjadi kalimatnya merubah menjadi hadza qalamu Muhammadin. Jadi qalamu mudhof, Muhammadin mudhof ilaihnya. Qalamu adalah khobar untuk kata hadza sebagai mubtada. Itu pelajaran kita yang ke-11. Ke-11 sekali lagi dia bandingannya adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran ke-12 adalah kebalikan dari pelajaran ke-11. Kebalikan dalam hal apa? Kalau pada pelajaran ke-11 mudhof ilaihnya itu berposisi sebagai khobar, mudhof ilaihnya berposisi sebagai khobar. Pada pelajaran ke-12 ini mudhof ilaihnya berposisi sebagai mubtada. Ya, sehingga kita punya qalamu Muhammadin jamilun. Pada pelajaran ke-11 hadza qalamu Muhammadin. Pelajaran ke-12 qalamu Muhammadin jamilun. Ya, baik dia ibu-ibu, bapak sekalian. Pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12 yang baru saja kita bahas secara ringkas masih berkutat pada struktur kalimat mubtada dan khobar. Masih berkutat pada struktur kalimat mubtada dan khobar. Pada pelajaran ke-13 ini, ibu, bapak, teman-teman sekalian, masih juga berkutat pada mubtada dan khobar. Hanya saja pada pelajaran ke-13 ini jenis khobarnya berbeda dengan khobar-khobar yang ada pada pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Pada pelajaran kita yang ke-13 inilah kita kemudian diperkenalkan bahwa kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kata isim, yang kedua adalah kata harf, yang ketiga ini adalah kata fi'il. Kata ketiga kita kenal dengan fi'il karena ini adalah jenis kata yang paling terakhir muncul. Kata yang kita lihat dari pelajaran pertama ini semuanya adalah isim. Kemudian pelajaran kita yang kelima menampilkan jenis yang lain yaitu harf. Jadi ada isim, ada harf, ada isim, ada harf, ada isim, ada harf, ada harf, ada isim, ada harf, ada isim, ada isim, harf. Pada pelajaran kita yang ke-13 ini muncul jenis kata yang ketiga, yaitu kata berjenis fi'il.
Contohnya apa? Di sini kata yaqra'u. Sehingga kita mengenal bahwa kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya itu mubtada khobar itu isim-isim dan isim harf isim, pada pelajaran ke-13 ini diperkenalkan bahwa khobar bisa berupa fi'il. Bahwa khobar bisa berupa fi'il. Jadi, al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Nah, sehingga kita kemudian mengenal istilah di dalam kalimat ini ada al-waladu sebagai mubtada, kemudian yaqra'u fi'il sebagai khobar, kemudian ada al-Qur'ana dalam versi bahasa Indonesia dikenal dengan istilah objek, pada bahasa Arab, dalam bahasa Arab dikenal istilah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Nah, baik ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, itulah ke-13 pola, ke-13 struktur, ke-13 variasi kalimat mubtada khobar yang kita sudah pelajari pada buku kita yang pertama. Lalu nanti sebelum kita lanjut ke pelajaran yang ke-24 ini, Ibu Bapak teman-teman sekalian, kita review terlebih dahulu apa yang kita pelajari di buku kita yang kedua ini. Ya. Pada pelajaran kita yang kedua, masih sama dengan apa yang tadi kita jelaskan, bahwa pelajaran-pelajaran kita ini berkutat pada apa yang diistilahkan secara umum dengan istilah subjek dan predikat. Ya, dalam bahasa Arab, pada pelajaran pertama sampai pada pelajaran yang ke-13 itu subjek predikatnya hadir dalam bentuk mubtada dan khobar. Nah, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, izinkan kita mengingatkan kembali bahwa untuk mubtada khobar, ya ini coba lihat ya pelajaran kita yang kelima ini. Untuk mubtada khobar yang berupa harf, ya itu fil baiti bisa ditukar posisinya. Sekarang kita akan lihat bahwa pada pelajaran kita yang ke-14, ini adalah kebalikan dari pelajaran kita yang ke-13. Coba baca judul pelajaran kita yang ke-13. Ada mana? Yang ke-13. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Baik, pada pelajaran kita ke-13, al-waladu yaqra'ul Qur'ana, mubtada khobar berupa fi'il ditambah maf'ul bih. Pada pelajaran kita yang ke-14, coba baca judulnya. Yaqra'ul waladu al-Qur'an. Nah, bukankah ini kebalikan dari al-waladu yaqra'ul Qur'ana? Iya. Sehingga pada pelajaran kita yang ke-14 ini muncullah ya variasi baru subjek predikat dalam versi bahasa Arab. Yang pelajaran pertama sampai pelajaran kita yang ke-13, pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-13 sekali lagi subjek predikatnya itu dikenal dengan istilah mubtada dan khobar. Mulai dari pelajaran ke-14 ini, subjek predikatnya itu hadir dalam wujud apa? Fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Pada pelajaran ke-14 lah ini kemudian kita diperkenalkan bahwa dalam bahasa Arab ada dua pola kalimat dasar. Kalimat dalam bahasa Arab apa? Jumlah. Sehingga pada pelajaran inilah kemudian kita mengenal ada istilah, ya, ada dua jumlah. Pada pelajaran 1 sampai pelajaran ke-13 itu adalah jumlah ismiyah. Ini mubtada khobar ya. Mubtada khobar ini jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Pada pelajaran kita yang ke-14 ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, maka kita lihat pelajaran ke-14 itu jumlah fi'liyah, pelajaran ke-15 jumlah fi'liyah,
pelajaran ke-16 jumlah fi'liyah, pelajaran ke-17 kembali ke jumlah ismiyah, pelajaran ke-18 kita jumlah fi'liyah, pelajaran ke-19 jumlah fi'liyah, pelajaran ke-20 juga jumlah fi'liyah, pelajaran ke-21 juga jumlah fi'liyah, pelajaran ke-22 ini ya jumlahnya bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Nanti pelajaran ke-23 ini jumlah ismiyah ya. Ke-23 jumlah ismiyah ini adalah pengembangan dari jumlah ismiyah yang ada pada pelajaran yang ke-10. Ya. Pada pelajaran ke-10 jumlah ismiyahnya dari apa? Mubtada'nya berupa Isim domir. berupa domir. Pada pelajaran ke-23 mubtada'nya juga berupa Domir. domir. Bedanya kalau pada pelajaran yang ke-10 itu domirnya mufrad, sedangkan pada pelajaran ke-23 domirnya domir jamak. Jamak. Ini adalah pengembangan dari pelajaran kita yang ke-22. Yaitu kalau pada pelajaran kita mubtada'nya ini kan bukan domir ya. Al-walad itu kata benda bukan domir, hadza juga bukan domir, bukan domir, bukan domir. Itu yang bukan domir tadi, ada mufrad, ada jamak, itu walad, aulad, mudarrisun, mudarrisat. Ini bukan domir. Kemudian pada pelajaran ke-23 ini khusus membahas tentang domir jamak. Coba kita lihat lagi. Untuk pelajaran ke-14 tadi jumlahnya jumlah apa? 14. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bi. Pelajaran ke-15 jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bi, jar, majrur. Oke. Pelajaran ke-16 terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bi, kemudian zorof zaman. Ya, zorob zaman. Ini zorob zaman ke-16. Kita sudah mempelajari zorob makan di pelajaran ke-6. Kemudian pelajaran ke-17 ini mubtada'nya al-waladu, khobarnya adalah fi'il tambah an tambah fi'il mudhari tambah maf'ul bi. Oke. Pelajaran kita yang ke-14, ke-15, ke-16, ke-17 ini semua menggunakan fi'il mudhari. Semua menggunakan fi'il mudhari. Mengapa fi'il mudhari yang diperkenalkan terlebih dahulu dalam pelajaran ini tidak seperti pengetahuan umum yang kita miliki? Karena kalau sudah menjadi pelajaran, yang lebih diutamakan adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, itulah yang dimana kita hidup, itulah yang biasa kita bicarakan apa yang terjadi sekarang ini. Barulah pada pelajaran kita yang ke-18 diperkenalkan ada jenis fi'il baru, yaitu fi'il madin. Yaqra'u, 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 yuridu itu mudhari, qara'a adalah madin. Kemudian pada pelajaran ke-19 kembali lagi dia bicara tentang jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari, muncul ada sa. Ini sebagai penegasan untuk pengetahuan kita yang dasar bahwa mudhari itu bisa bermakna sekarang, bisa bermakna yang akan datang. Pada pelajaran ke-19 diperkenalkan bahwa untuk menegaskan bahwa yang kita inginkan masa yang akan datang, maka kita bisa menambahkan sa. Ada juga saufa, seperti yang kita pelajari. Pada pelajaran ke-20, Ibu, Bapak sekalian, dan teman-teman, ini karena memang sifatnya mengulang, jadi agak cepat, artinya tidak diperlambat, karena ini sekedar mengingatkan saja. Nanti bisa ditelaah kembali ya secara mandiri materi-materi yang terasa masih lemah, yang masih perlu diperkuat berikutnya. Pada pelajaran kita yang ke-20, kita diperkenalkan bahwa jumlah fi'liyah itu selain dia memiliki makna positif, ya,
dalam konteks positif bisa juga diharikan dalam bentuk negatif. Negatifnya. Jadi bentuk negatifnya lam yakro. Ya, lam yakro itu untuk negatifnya fiil mudhari. Ya, lam yakro ya, mudhari yang bermakna negatif. Oke, ya. Pelajaran yang ke-14 mudhari, ke-15 mudhari, 16 mudhari, ke-17 mudhari, ke-18 madin, ke-19 mudhari, kemudian ke-12 mudhari, lebih banyak mudhari memang. Karena apa posisinya? Kita hidup di masa sekarang lebih banyak yang bisa kita bicarakan. Kemudian masa depan juga lebih banyak kita bicarakan daripada masa lalu. Kemudian pada pelajaran ke-21 diperkenalkan jenis fi'il yang baru, yaitu fi'il amr. Dan kita sudah belajar pada waktu itu bagaimana membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari. Di pelajaran ke-21 letaknya. Oke, kita lanjutkan. Ke-20 itu diperkenalkan jamak dalam bahasa Arab. Ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, kemudian sekarang ke-23, pelajaran ke-23 diperkenalkan tadi ya. Mubtada berupa domir tapi versi jamak. Nah, pada pelajaran ke-24 ini ya, pada pelajaran 24 ini adalah kebalikan dari 13 ke 14. Kalau dari 13, pelajaran 13 ke pelajaran 14 tadi apa yang terjadi? 13. Dari pelajaran 13 menjadi pelajaran 14 apa yang terjadi? Kebalikan. Yaitu Kebalikan. pada pelajaran 13 itu apa? Jumlahnya? Ismiyah. Jumlahnya ismiyah Jumlah ismiyah. pada pelajaran yang ke-14 berkembang menjadi jumlah. Jumlah fi'liyah. Nah, bagus. Sementara pada pelajaran ke-24 yang akan kita pelajari ini jumlahnya fi'liyah berubah menjadi jumlah ismiyah. Kalau tadi ismiyah berkembang menjadi fi'liyah, sekarang fi'liyah berkembang menjadi ismiyah. Beserta aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Baik, mari Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita dalami bersama materi pelajaran yang ke-24. Silakan. Seperti biasa dibaca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu materi pelajarannya. Lalu setelah itu nanti kita bahas. Ya, kita bahas makna, baru kita perdalami aspek tertentu, aspek kaidah pada pelajaran ini. Namun, sebelum kita berlanjut ke pelajaran 24, dipersilahkan Ibu Bapak, teman-teman sekalian, seumpama ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Yang dalam kotak baris kedua, fi'il madin, Betul. Yang di bawah kotak. Maknanya apa Pak Bu? Pelajaran-pelajaran yang lalu bisa itu masih teringat, bisa dipahami itu yang murojaah kita tadi sudah bisa teringat, terpahami. Insya Allah Pak Guru. Sudah. Teman-teman, Zanuba, kemudian Ainun, bisa? Bisa, Bapak. Nyambung ya? Iya, Bapak. Ya. Itu nanti tolong teman-teman ya, Zanuba kemudian Ainun dipahami bahwa sederhana memang, kalimat bahasa Arab itu sederhana. Subjek predikat hakikatnya ya, subjek predikat hakikatnya, namun seperti yang kita kenalkan tadi, subjek predikat dalam bentuk mubtada khobar itu variasinya banyak. Kemudian berikutnya, subjek predikat dalam bentuk fi'il dan fa'il itu juga variasinya banyak. Nanti pada saat teman-teman mengajarkan ini kepada murid-muridnya, itu diingat ya penjenjangannya.
yang pola mubtada khobar sederhana itu seperti apa, terus meningkat menjadi apa, meningkat menjadi apa, meningkat menjadi apa. Sehingga nanti kalau misalkan level pelajarannya sudah di level 15 misalkan, level pelajarannya level 7 misalkan, muridnya mengalami kendala, maka turunkan dulu, coba dilacak ke level pertama, level kedua, level ketiga, dan sebagainya. Sehingga itu akan membantu murid-murid kita, peserta kita yang belajar itu untuk memahami dengan cara yang lebih utuh. Itu ya pesannya, begitu juga jumlah fi'liyah seperti tadi. Baik, kalau tidak ada silahkan secara bergantian siapa yang akan membaca satu baris, kemudian satu baris, kemudian satu baris. Dipersilakan siapa yang akan memulai. Ras. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi'u wal ishruna. Yahdurud duyufu ad-duyufu yahduruna. Hadarat duyufu ad-duyufu hadaru. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 1. Siapa berikutnya yang baca nomor 1? Ya, Pak Guru. Silakan Pak Bambang. Yaumul Jumu'ati Yaumul Jum'atil Madi Angkal Waziru Muhadaratan fi Qa'adihil Jamiati. Iya, oke bagus. Nomor 2, silakan siapa? Saya Ustaz. Silakan, Ainun silakan. Hadoro at-tolibatu qabla ibtida'il muhadorati. Oke, diperhatikan lebih teliti lagi posisinya. Nanti untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa nanti saya bantu siapkan, atau di Batubara ada bukunya di Batubara. Tapi di Batubara itu yang ada itu sekarang itu yang versinya adalah versi baru, tulisannya tulisan baru, bukan seperti yang kita tampilkan ini. Nanti mana-mana silakan untuk jadi panduannya. Diulangi, Ainun. Hadoro at-tolabatu qabla ibtida'il muhadorati. Iya, bagus. Nomor 3, siapa berikutnya? Saya Ustaz. Silakan. Wahum hamalu karori sahum summa jalasu fi amakinihim. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 4. Saya Pak Guru. Silakan, Bu Yana, silakan. Wa am satizatu jalasu fil ju'il ama minal qaati. Oke, bagus. Coba ini setelah fajalasu, Bu Yana diperhatikan lebih dalam lagi. Setelah fajalasu, coba diamati lebih dalam lagi. Yang sebelumnya apa sesudah? Setelah fajalasu. Fil juz'i. Iya, oke, bagus. Silakan diulangi dari awal. Wa ammal asatizatu fajalasu fil juz'il ama minal qaati. Oke, bagus. Berikutnya nomor 5, silakan. Kembali ke Pak Bambang ya. Kembali ke Bu Ros. Wa hadaratit thalibatu hadhil muhadarata wa hunna jalasna bijawarit thalabati. Oke. Sekali lagi ingat ya, ilmu naik turun naik. Coba. Wa hadaratit thalibatu hadhil muhadarata wa hunna jalasna
Bijawari tolabati. Oke, bagus. Ke sini ya, kita coba fokus ke ini sedikit ya. Biji. Bijiwa. Bukan bijawa. Oh, Nih, Biji. oh iya. Biji, iya ya, maaf. iya betul ya. Bijiwarit tolabati. Iya, karena wa panjang ya di situ. Iya, Wa, Pak Guru. wa naik jadi Oh jiwa, iya. jiwa, jiwa gitu. Oh Jiwari, iya. jiwari. Bijiwari. Iya. Nomor 6 ke Pak Bambang berarti. wal yauma yahduru hadhil jamiata duyufun kisruna min malijia. Oke, bagus. Diulang pelan-pelan ya. Diamati huruf demi hurufnya. wal yauma yahduru hadhil jamiata duyufun kisruna min malijina Ya. malijia. Oke, bagus. Coba fokus ke kata setelah duyufun coba. Fokus ke kata setelah duyufun coba. Ada huruf apa saja di situ? Ya. Kisruna ya. Ada huruf apa Duyufun. saja di situ? Kaf, Terus sin, kaf, sin, sin apa Ya. sa? sa. Iya. Terus? Ya, ro, Oke. wawu, nun. Oke. Ada sa. Setelah sa diikuti huruf apa, Pak? Iya, Guru. Oke. Kalau ada sa diikuti ya, berarti sa-nya dibaca apa, Pak? Kisi. Ilmu temenan. Iya, Dengan iya, kasroh berarti. Oke, baik ya. Kalau ada sa diikuti ya, berarti sa-nya dibaca apa, Pak? Kasroh. Kisi. Iya, dibaca apa? Dibaca apa gitu? ilmu temenan. Kisi. Si ya. Si. Kisru ya. Baca kisruna. Coba, ada sa diikuti ya gimana? Baca si bagus. Iya. Si. Si-nya panjang nggak? Panjang bagus. Kisi. Iya. Dia berarti panjang ke bawah ya? Ya, kisri. Dia panjang ke bawah ya? Ya bagus. Sir. Berarti kalau turun, sebelum turun, bagaimana dulu? Kasiruna ya. Iya, begitu. Ya. Ulang dulu ya. Wal yauma yahduru hadhil jamiyata duyufun kasiruna min malijia. Iya. Oke, berikutnya nomor 7. Wahum yarkabuna at-ta'irata min Kuala Lumpur wayanziluna minha fi matori Halim Bardana Kusuma. Iya, ini ada di mana itu? Halim itu? Jakarta Timur, Celilitan, Cawang. Apa namanya? Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma. Oke, coba diulang. Wahum yarkabuna at-ta'irata min Kuala Lumpur wayanziluna minha fi matori Halim Bardana Perdana Kusuma. Perdana Kusuma.
Ya, Halim Perdana Kusuma. Oke. Baik, berikutnya nomor 8. Wa yastaqbilu mudirul jami'ati haula'id duyufa wa yurahibu bihim. Iya, bagus. Berikutnya nomor 9. Watajtami'ut tolibatu fi sahatil jami'ati wahunna yusallimna alaihim. Alas Pak Guru. Iya, oke, baik. Oke, kita lanjut berikutnya. Hunna yajtami'na fi qa'atil jami'ati ba'da istiqbalid duyufi. Iya, baik. Berikutnya nomor 11. يجتمع فيها أيضا ضيوف وساتذة وطلبة والموظفون. Oke, baik. Coba itu lagi. Coba diamati lagi. Pelan-pelan. يجتمع فيها أيضا ضيوف وأساتذة وطلبة والموظفون. Oke, coba kita pelan-pelan ya. Potongan pertama. Coba. Yang pertama, Iya. yajtami'u Oke, bagus ya. Iya, jami'u. Terus berikutnya. fiha aidon Iya. duyufu wa asatidatu. Oke, coba ulang. Wa asatidatu. Ulang lagi, coba semua huruf diperhatikan sehingga tidak ada yang diabaikan. Ya, wal asatidatu. Oke, panjang pendeknya diperhatikan. Wal asatidatu. Iya. Wal muwazzafuna. Sebelum wal muwazzafuna ada kata lagi. At-talibatu. Oke, coba lihat lagi, perhatikan kata antara wal asatidzah dengan wal muwazzafun. Diperhatikan. Coba. At-talibatu. Oke, coba lihat panjang pendek. Apa ada panjang pendek di situ? Enggak ada Bang Guru. Oke, kalau begitu bagaimana bacanya? At-talibatu. Dari mana diduga ada li? Sementara di situ tidak ada ya-nya. Tidak ada ya-nya, tidak ada ya-nya, tidak ada ya-nya. Dari mana ada li-nya? Watolabatu. Iya, baik. Coba dari awal. Yajtami'u fiha aidon duyufu wal asatidatu wat tolabatu wal mudawwafu.
Oke, Wal coba mudaffuna. teliti lagi. Pengucapannya dijaga, pengucapannya dijaga. Wal muwad wal muwaddafuna. Wal Oke, baik. muwaddafuna. Hmm. Berikutnya. Wa fi hadhil munasabati kunna yuqaddimna ta'aman labidan liulaikat duyufil kiram. Iya, oke, bagus. Kita sudah membaca 13 kalimat ya, 13 kalimat eh, yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. Ya, Guru. Nah, ada yang ingin ditanyakan di situ? Maji angkol maji suratan ini ya kalimat pertama bentuk seperti kotak yang di atas Pak Guru ya. Bentuk yang pertama seperti kotak yang di atas. Maksudnya bagaimana, Pak? Di dalam kotak kan ada kalimat yang pertama itu ya. Jadi pertama bentuknya itu Pak Guru. Maksudnya Yaumal. Belum paham saya, Pak. Atau Bukan ya? teman-teman yang lain mungkin bisa bantu? mungkin jenis kalimatnya mungkin Pak Guru. Di kotak itu kan ada dua ya, ada dua jenis ya. Iya. Tentu Ya, betul. seperti di atas, maksudnya kan seperti yang mana? Apa seperti yang baris pertama, bagian kanan atau bagian kiri gitu? Ya, Pak Guru. Iya Bapak. Lebih spesifik lagi nanya ya Pak. Iya, jadi biar kita bisa beri itu ya penjelasan yang dibutuhkan. Bukan ya. Oh enggak sama ya. Bahwa gitu, bahwa kalimat memang tidak bisa terlepas ya, tidak bisa terlepas dari ya, tidak bisa terlepas dari ismiyah atau fi'liyah gitu, karena tidak ada pilihan yang lain. Ya, 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 Guru. tidak ada pilihan yang lain. Ada pilihannya, ada ismiyah atau fi'liyah. Apa yang pernah kita bahas? Ismiyah, fi'liyah itu tergantung pada apa yang dianggap penting. Kalau kita sedang bicara tentang kegiatan hadir dan menghadiri, ya. Kalau kita sedang fokus kita tentang hadir dan menghadiri, berarti kita mulai dengan jumlah, ya, kita gunakan jumlah fi'liyah. Tetapi kalau kita sedang bicara tentang tamu, tamu itu ngapain saja? Tamu itu sekarang turun di bandara, habis itu pergi ke hotel, tamu habis itu mau berkunjung kemana, tamunya ngapain, maka kita akan menggunakan kalimat dengan struktur jumlah ismiyah. Gitu ya posisinya. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu ditentukan oleh gitu. Nah, kalau pertanyaannya misalnya, yang sedang baca Al-Quran itu siapa? Suaranya bagus banget itu. Nah, kira-kira itu apa? Iya. Ya, Ismiyah. berarti itu kan fi'liyah itu, karena yang membaca Al-Quran. Oh, Gitu. iya. Beda kalau pertanyaannya adalah, ini suara siapa ya? Ini suara siapa Ismiyah. ya? Siapa ya? Ismiyah. Ya, atau kalau pertanyaannya si Andi sedang apa ya si Andi gitu. Jam segini si Andi lagi ngapain ya gitu. Iya. Atau nanya, Andi kemarin kamu ngapain gitu. Ya, Andi kemarin kamu ngapain? Berarti itu ismiyah karena kan kita sedang bicara tentang Andi. Nah, tapi kalau pertanyaannya eh, kamu kamu Andi kamu belajar jam berapa? Masak jam berapa? Ah, berarti itu kan bicara tentang perbuatannya. Gitu. Berarti itu nanti akan cenderung kepada fi'liyah.
Oke, dilanjutkan. Maaf, Bapak. Hmm. Yaumul Jum'ati berarti itu mubtada ya, Bapak? Oke, nanti kita bahas seperti itu ya. Kita bahas lanjutnya kalau begitu. Hmm. Coba nomor 1 ini apa? Informasinya apa? Ini tentang apa? Ide pokoknya tentang apa? Pada hari Jumat kemarin ya, Menteri hadir hadir di aula Apa idenya aula tentang apa di sini? Nomor 1 ini. kehadiran Menteri, Pak Guru. Tentang apa? Tentang apa? Ide pokoknya. Coba jawab dengan 1 kata. Oh. Cuma ismiyah ya. Cuma ismiyah, Guru. Apa ya? Bukan, ide pokoknya tentang siapa atau tentang apa gitu. Waziru. Tentang apa? Wazir, Wazir. Perdana Menteri. Tentang apa? Menteri hadir Menteri. Waziru. Tentang apa? Kehadiran Menteri. Coba jawab 1 kata gitu biar jelas kita bahwa kita sudah buat kesimpulan. Ini nomor 1 ini ide pokoknya tentang apa, tentang siapa gitu. Menteri, Pak. Oke, udah jawabannya. Kalau begitu berarti yaum itu bukan mubtada. Kalau begitu ide kita. Berarti yaum itu bukan mubtada. Oke. Itu apa maknanya? Yaum itu Hari. hari. Tuh, hari apa? Jumat. Kalau kita lihat itu yaum itu adalah hari Jumat, kira-kira dia itu keterangan atau bukan? Terangan. Itu keterangan tentang keterangan pokok atau keterangan tidak pokok? Keterangan pokok, Pak Guru. Kalau namanya keterangan pokok itu berkaitan erat dengan ide Kabar. pokok, berkaitan erat dengan kalau nanti dalam bahasa Arab keterangan pokok itu berkaitan erat dengan mubtada, berkaitan erat dengan fa'il gitu, ya. Berkaitan erat dengan mubtada, berkaitan erat dengan fa'il. Apakah hari Jumat berkaitan erat dengan menteri? Tidak. Tidak. Berarti kalau begitu dia ya keterangan pokok itu berarti dia bukan khobar gitu ya. Bukan khobar. Kalau dia bukan keterangan pokok berarti dia keterangan tambahan. Ini keterangan tambahan tentang apa ini? Tentang pidato. Bukan. Coba dari artinya coba. Oh, tentang hari Jumat. Hari itu berarti berkaitan dengan aspek waktu. Nah, kalau waktu itu apa ilmu kita? Kalau keterangan tambahan terkait dengan waktu namanya apa? Zorof. Zorof apa? Zorof makan. Bukan. Zorof zaman. Iya. Zorof zaman. Itu namanya zorof zaman. Berarti cara membacanya adalah Itu apa namanya? Mansub. iya, jadi berarti cara membacanya adalah Yauma. iya. Itu. Bagaimana jadinya? Yauma Yaumal Jum'ati. Yauma al-Jumu'ati terus Al-Mahdi. itu hurufnya apa? Huruf terakhirnya apa? Setelah al-Jumu'ah. Iya. Iya. Itu ya barisnya apa? 2. Kasroh. Apa pertimbangannya kasroh? Karena sebelumnya baris Iya, kasroh. kasroh. Iya, yang disebut sebelumnya itu apa? Dot. Hah? Dot.
Bukan, ini kalau akhir ya. Kalau akhir kata itu kaitannya dengan posisi di dalam kalimat. Berarti kalau ya mandi ya. Oh, Man'ut bukan. itu apa? Man'ut, naat, naat. Oke, bagus. Tuh. Al-madi adalah naat untuk kata Al-Jumu'ati. apa memenuhi syarat dia menjadi naat untuk al-jumu'ah. Iya, Ya. Oke, memenuhi syarat ya. Al-jumu'ah itu muzakkar apa muannas? Muannas. Al-madi Kemudian Tidak, tidak, berarti tidak Tidak. memenuhi syarat. tidak, bisa ada tidak. ang juga. Idofa Bapak. Kenapa? Idofa. Apa maksudnya? Al-madi mudofun ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Al-jumu'ati. Apakah al-jumu'ah pakai al? Oh iya, iya Bapak. Ya, tidak memenuhi. Tidak memenuhi Iya. ketentuan. Mudhof itu tidak pakai al. Berarti dia adalah naat untuk Untuk yauma. 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 Kalau begitu bacanya menjadi Al-Madi. Al-Madiyah. iya. Bacanya menjadi al-madiyah. Al-Madiyah. Oke, baik. Apa pertanyaan berikutnya? Alko ini menyambut atau menerima Pak Guru? Coba lihat itunya, lihat konteksnya, lihat konteksnya. Itu bicara tentang siapa? Tentang menteri Oke, menteri biasanya ngapain? pidato. Iya, Kunjung. bagus. Lebih baik begitu. Berarti alqa maknanya Memberikan. Memberi, iya. Memberi atau menyampaikan. iya, bagus. Ada lagi? Niati. Koati itu aula ya Pak Guru? Iya, betul. Ada juga istilah apa? Auditorium. Auditorium. Oh. Jamiati kuliah ini. Coba dulu. Di aula tempat kuliah. Yang tempat kuliah yang mana, Pak? Jamiati itu. Jamiati. Jamiah itu kita pernah belajar ya, seperti Jamiah Indonesia ada di Depok. Jamiah Syarif Hidayatullah Jakarta ada di Ciputat. Jamiah Gunadarma ada di Depok. Jamiah apa lagi itu ya kita punya ya. Universitas. Jamiah Trisakti itu. Universitas itu. Iya, Perguruan tinggi lah ya. iya. Oke, baik. Ini dengan demikian, ini kalimat ini kalau mengikuti pola standar, ini kalimatnya adalah alqa al-waziru muhadaratan fi qa'atil jami'ati yaumal jumu'atil madiyah. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia ya, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu itu bisa ditaruh di depan untuk beberapa case ya, tapi umumnya keterangan waktu itu ditaruh di belakang. Ini ya, keterangan waktunya ditaruh di depan ini seperti lagunya itu. Nah, apa itu? Kuturut ayah ke kota, Bu Ros. Pada hari Minggu. Pada hari Iya. Minggu di Gitu. depan. Itu kan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, jadi itu kan kalimatnya kuturut ayah ke kota pada hari Minggu. Kalau ini hari Jumat. Menteri. Pada hari Minggu. Nah itu kan. Oke, itu ya untuk yang pertama. Coba lihat. Jadi yaum di sini sebagai apa? Keterangan. Ya,
keterangan waktu di sini sebagai apa dalam kalimat ini, struktur kalimatnya? Mudhof. Iya, kemudian al-jumu'ah Mudhof ilaih. mudhof ilaih, kemudian al-madi Na'at. naat untuk Yauma. yaum. Oke, berikutnya alqa Fa'il. fi'il ya, fi'il ya. Kemudian al-wazir Fa'il. fa'il. Kemudian muhadaratan Maf'ul. maf'ul bih ya. Karena ada jenis maf'ul yang lain nanti ya. Ada maf'ul yang lain. Jadi menyebutnya lengkap maf'ul bih gitu ya. Kemudian fi Harful jar. jar ya, bukan jer ya. Kalau kita mau bukan jer karena dalam bahasa Arab tidak ada e, jar ya. Kemudian qa'ah Ism jar. majrur ya. Kemudian sebagai apa dia kalau dilihat dengan al-jami'ah? Mudhofun ilaih. Ya, qa'ah adalah mudhaf, al-jami'ah Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Coba Bu Yana sendiri coba. Pertama, apaan? Mudhof ilaih. Yaumal Jumaati mudhof ilaih. Al-madi naat. Anqa fi'il. Al-wazir fa'il. Dorotan maf'ul bih. Fi jar qaati itu apa namanya? Apa namanya? Qaati jar majrur. Jar majrur, Pak Guru. Maksudnya jar majrur itu bagaimana? Fi-nya jar. Oke, baik. Terus Tadi jamiati dua kata mudhof ilaih jadinya ya. iya, oke, baik gitu ya. Makasih Lanjut Pak Guru. berikut. Ya. Nomor 2, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan nomor 2. Ntar lupa lagi nih. Sudah. Al-fi'il fa'il qabla tempat ibtidai berarti kalau tempat jorok majrur tempat jorok ibtidai jorok majrur Darat talibatu qabla ya mukhayyar. jorok zaman jorok Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Oke, baik. Bapak Coba. maaf. Iya, Ya, ada. Hadoro kan fi'il ya Bapak. iya. Tolabatu fa'il. Mm-mm. Maf'ulun bihnya yang mana ya Bapak? Hadoro apa maknanya hadoro? Hadir, datang. Mm-mm. Hadir itu kalau dalam bahasa Indonesia dia transitif apa intransitif? Intransitif. Iya, berarti eh, dia tidak berobjek ya. Oh iya Bapak. Kecuali kalau kita memaknai nanti menghadiri gitu. Iya. Nah, kalau menghadiri nanti dia transitif. Kalau menghadiri maka pertanyaannya adalah menghadiri apa? Oh iya. Ya, kalau menghadiri apa itu nanti akan muncul keterangan tentang apa yang dia hadiri itu yang akan menjadi maf'ulun bih. Nah, kemudian nanti di dalam kalimat ya tidak selalu maf'ul bihnya itu muncul ya, tidak selalu maf'ul bihnya muncul dengan tujuan dan maksud tertentu. Makasih Oke. Bapak. Ya, itu ya penjelasannya. Ini kalimat kedua ini apa maknanya Pak Bambang? Murid mahasiswa hadir sebelum
sebelum pembukaan perkuliahan. Itu yang tadi dipahami sebagai perkuliahan yang mana, Pak? Penyampaian. Sebelum penyampaian muhadarati. Penyampaian apa? Mengenai apa ya? Ini berkaitan dengan kalimat pertama ya, Pak? Iya, ya. Pidatonya guru ya. Penyampaian Iya, pidatonya. sebelum penyampaian. Pidatonya biar. Jadi para mahasiswa sudah datang sebelum pembukaan pidatonya, pidato. Iya, baik. Kita pindah berikutnya ke kalimat nomor 3. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Karorisa itu jamak dari kurosa ya Pak Guru? Coba diprediksi ya. Buku tulis bukan? Coba diprediksi dengan melihat huruf-hurufnya. Karorisa. 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Kaf, ro, sin. Kalau begitu ingat kata apa kalau begitu? Kuros. Coba lihat, ada petunjuk kan? Ada petunjuk kan di nomor 3 ya? Coba ada fiil nggak di nomor 3 itu, Bu Ros? Ada. Apa? Hamalu. Oke, terus apa lagi? Ada jalasu. Apa maknanya? Ada hamalu itu membawa. Jalasu duduk. Iya. Apa kata yang cocok dibawa kemudian digunakan untuk duduk? Kursi ya. Kursi. Iya, lebih cocok begitu Kursi. daripada duduk di atas. Bukan. Kalau kurosa itu jamaknya jamak muannas ya. Oh iya. Kurosa jadi kurosat gitu ya. Iya, gitu. Baik, itu dia Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Sekarang sudah jam 8. Itu yang kita bahas ya untuk hari ini sampai nomor 3. Tidak tuntas memang, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tidak tuntas membahas teks pokok, materi pokok, contoh pada pelajaran ini karena ini adalah hari pertama kita bahas pelajaran 24. Kita gunakan untuk mereview tadi ya. Kita menggunakan untuk mereview pelajaran 1 sampai pelajaran 23. Semua berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini disusun sedemikian rupa supaya kemampuan yang satu, kemampuan yang kedua, dan sebagainya nanti bertambah dan terus bertambah. Itu dia. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi aktif Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Bahasa itu keterampilan, karena keterampilan membutuhkan pengulangan-pengulangan sehingga kita terbiasa. Karena pengulangan ini juga bahasa terkait dengan banyak informasi. Sehingga bagi kita mengulangi hal yang sama berulang-ulang itu tidak ada ruginya. Bahkan akan membantu kita untuk melihat sebuah persoalan dengan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ya, Guru. sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya.